Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Fadila, NIM 1703011107 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini, saya akan menjelaskan tentang usaha bisnis yang akan saya kelola, yaitu bisnis lampu hias berbahan dasar dari benang. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, sebenarnya membuat kerajinan ini adalah salah satu dari hobi saya, dan saya memanfaatkan hal tersebut untuk membuka sebuah bisnis, yaitu bisnis yang memanfaatkan nilai estetika untuk keindahan rumah. Nah, sebenarnya manfaat dari hiasan rumah ini merupakan salah satu usaha yang berguna untuk mempercantik rumah agar terlihat lebih indah. Dan salah satu cara untuk menghias rumah tersebut yaitu dengan meletakkan lampu hias di setiap sudut ruangan atau bisa juga diletakkan di kamar Anda. Nah, lampu hias dari benang ini tuh sudah cukup dikenal oleh masyarakat karena lampu ini tuh lebih menonjol ke nilai estetikanya dan keindahannya. Dan lampu hias ini tuh biasanya berbentuk unik yang merupakan hasil dari kerajinan lampu dan diolah secara langsung menggunakan tangan. Dan untuk kreasi kerajinan lampu hias ini tuh proses pembuatannya tidaklah rumit. Dengan hanya berbahan benang pun bisa disulap menjadi sebuah lampu hias yang sangat cantik. Pembuatan kerajinan lampu mungkin sudah menjadi hal yang biasa, tapi kerajinan lampu dengan bahan baku utama adalah benang atau tali rami ini merupakan kreasi yang baru dan menuntut kreativitas yang sangat tinggi. Dan karena di Gresik belum banyak perusahaan yang menciptakan lampu model hias seperti ini yang terbuat dari benang, maka saya mencoba untuk membuka usaha tersebut. Yang kedua yaitu inovasi yang ditawarkan. Produk yang kami tawarkan yaitu lampu hias berbahan dasar benang yang polos dan bisa didesain atau custom sesuai dengan permintaan customer, yaitu biasanya itu berbentuk karakter tokoh kartun, animasi, dan lain-lain. Dan lampu hias ini tuh bisa diletakkan di ruang tamu ataupun kamar dan cahayanya sangat lembut, tidak menyilaukan mata, baik itu ditempel di dinding, digantung maupun diletakkan di meja sebagai penerangan ruangan. Selanjutnya adalah dampak sosial dan ekonomi. Sebenarnya banyak dampak positif dari adanya bisnis ini bagi perkembangan ekonomi dan sosial secara nyata, baik bagi pengrajin maupun bagi masyarakat sekitar. Dan dengan semakin banyaknya tenaga yang terampil yang ada memberikan kemudahan dalam kegiatan proses produksi, apalagi sistem ketenaga kerjaan ini dilakukan dalam sistem borongan. Jadi peningkatan skala ekonomi masyarakat itu berdampak nyata pula kepada tingkat sosial masyarakat. Dengan semakin mudahnya sarana transportasi dan komunikasi menyebabkan interaksi sesama masyarakat itu semakin mudah dan memberikan ikatan sosial yang baik, mengingat usaha kerajinan lampu hias ini tuh sudah menjadi ciri khas dari masyarakat. Dan dengan semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi, maka diharapkan perkembangan usaha ini tuh dapat semakin meningkat, baik dari sisi pemasaran, penjualan, maupun inovasi-inovasi model yang terbaru. Selanjutnya yaitu perencanaan bisnis sosial. Dalam perencanaan ini tuh terdapat strategi pasar, penjualan, dan distribusi. Nah, ketiga hal tersebut itu merupakan faktor untuk menentukan sebuah kesuksesan suatu usaha di pasaran. Dan target dari pemasaran produk ini itu sasarannya ditujukan kepada masyarakat umum, baik itu dari kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Dan untuk pendistribusiannya bisa ditemukan di toko online shop maupun di toko-toko aksesoris. Untuk periklanan dan promosi ini tuh dilakukan dengan cara menempel pamflet di tempat-tempat keramaian yang biasanya orang-orang mudah membacanya.
Dan bisa juga dengan cara promosi di mall-mall dan di toko-toko aksesoris yang letaknya sangat strategis. Selain itu, perusahaan ini tuh juga akan memasang iklan secara online atau bisa juga dari mulut ke mulut. Dan ada juga permodalan. Nah, untuk modal usaha didapatkan dari modal bersama para pendiri informal investor seperti dari keluarga saya sendiri. Selanjutnya yaitu potensi keberlanjutan. Nah, jika dalam proses usaha ini saya memperoleh hasil yang sesuai target, maka saya akan berencana untuk semakin mengembangkan usaha ini. Dari segi variasi barang, akan saya buat lebih bermacam-macam bentuk dan kreativitas. Bahkan tidak menutup kemungkinan saya akan memanfaatkan bahan dasar lain yang masih serupa fungsinya dengan benang, yaitu seperti limbah-limbah usaha tekstil, seperti kain perca dan lain sebagainya yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menambah variasi dari produk saya. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang perencanaan keuangan dari bisnis yang saya kelola. Yang pertama ada biaya tetap. Untuk biaya tetapnya sebesar 50.000. Kenapa sedikit? Karena saya tidak menggunakan alat-alat yang banyak. Karena proses pembuatan produk ini tuh menggunakan tenaga manusia. Jadi untuk alat-alatnya itu sangat mudah untuk ditemukan. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel ini tuh untuk 1 bulan. Jadi total biaya variabel per bulannya itu sebesar Rp1.155.000. Jadi selanjutnya biaya total itu keseluruhan atau penjumlahan dari biaya tetap dijumlah dengan biaya variabel. Jadi total biaya tetapnya yaitu sebesar Rp1.205.000. Dan untuk mencari biaya harga per unitnya adalah dengan mentotal biaya produksi dalam 1 bulan dibagikan dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Jadi untuk harga per unitnya sebesar Rp14.438. Dan untuk harga jual per unitnya saya akan menjual ini dengan harga Rp50.000. Dari biaya total tersebut, maka dapat diketahui bahwa modal awal saya yaitu sebesar Rp1.205.000. Selanjutnya analisis titik impas atau BEP. Jadi di situ dapat diketahui BEP harganya sebesar Rp50.000 dan untuk BEP produksinya sebesar 23 buah. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu set lampu hias yang harus terjual adalah sebesar 23 buah dengan harga per produk adalah Rp50.000. Analisa keuntungan. Jadi untuk menganalisis keuntungan ini dicari dulu pendapatannya. Untuk pendapatan sebesar 4 juta per bulan. Jadi untuk keuntungannya yang saya peroleh dengan menjual 80 buah lampu hias seharga Rp50.000 per buah untuk 1 bulannya, yaitu keuntungannya sebesar Rp2.845.000. Selanjutnya mencari payback period. Untuk payback period ini di situ sudah ada untuk lampu hias yang terjual perharinya 80 dibagi dengan 1 bulan atau 30 hari. Jadi hasilnya 3 set lampu hias. Maka untuk rumus untuk mencari payback periodnya yaitu BEP produksi dibagi dengan penjualan per hari. Itu sama dengan 8 hari. Jadi modal yang akan kembali dalam jangka waktu 8 hari untuk penjualan 3 set lampu hias setiap harinya.
Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.